Nah, di sini gold tertahan di area 618 di golden ratio. Nah, ketika dia tertahan di sini, Friendline.co. halo friends, kembali lagi bersama saya di Puspa Yoga dan it's Monday, kita bakal buat Monday Market Review. So, kita langsung aja masuk ke dalam chart. Nah, di sini yang pertama yang bakal saya review adalah si XAU USD atau gold. Seperti yang sudah kita lihat di sini, gold ini tertahan di area resisten di all time high sebelumnya dan dia langsung rejection. Lalu di sini dia membuat lower high, potential di sini dia membuat lower low. Cuman kita juga bisa melihat dari tren, dari struktur dia masih cenderung bullish kalau dilihat dari struktur besarnya. Nah, di sini juga ada potential dia bakal sideways. Kalau kita lihat support di sini ada support yang cukup kuat di sini di 1678. Lalu di sini juga ada trend line yang sudah saya buat di sini. Itu masuknya di area 1835. Nah, jadi kalau dari view gold yang saya lihat, gold ini bakal cenderung ngikutin tren di time frame daily, mungkin di daily sampai di 4 hour. Nah, kenapa gold ini bisa drop sejauh ini? Sebelumnya saya sempat forecast juga di video sebelumnya, karena di sini gold tertahan di area 618 di golden ratio. Nah, ketika dia tertahan di sini ada confirm bearish engulfing. Di sini ada shooting star. Di sini ada bearish engulfing. So di sini setelah dia ada bearish engulfing, di sini dia ngebuat correction, lalu dia impulse lagi. Nah, jadi gold ini sudah saya forecast dari sebelum-sebelumnya di Monday Market Review sebelumnya, dan hasilnya seperti ini. Lalu di sini juga dia ada impulse, di sini correction, lalu ada continuation di sini. Nah, kalau kita breakdown lebih dalam lagi, maka di sini dia akan semakin clear. Kenapa? Karena di sini kita punya trend line. Trend line-nya di break, dia buat correction, dia impulse lagi. So, jadi ini market bakal history repeat itself. Karena pada dasarnya dia bakal bergerak seperti ini aja, cuman kita tinggal mencari point of view yang bisa kita andelin. Kalau kita mau memakai supply demand, chart pattern, itu semua masuk aja, tergantung cara penggunaannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada pattern, di sini ada impulse, ada correction, so di sini ada continuation. Nah, kalau kita lihat di sini ada support. Di sini ada sebuah support yang dimana ketika gold hit di area support ini dia langsung rejection dan membuat struktur. Di sini ada impulse, correction, continuation lagi. Nah, cuman di area resisten kembali di reject lagi oleh sellernya di sini. Jadi di 4 hour di sini dia reject, di sini confirm. Coba kita pakai Fibo di sini mungkin. Nah, dia reject di 618 dan selama trennya ini masih seperti ini, maka potensial dari si gold ini dia bakal terus turun. Jadi sebelum adanya bullish movement yang cukup strong, maka si gold ini bakal kuat turun. Apalagi kalau kita lihat di sini ada trend line. Terus kita breakdown lagi ke 1 hour. Di sini ada trend line yang masih di respect oleh si gold. Sini kita buatin trend line. Apakah si gold ini bakal respect atau dia bakal melanjutkan penurunan? So kalau dari yang saya lihat di sini sudah ada bearish movement, bearish impulsif. Di sini dia membuat correction. Harusnya di sini dia bakal melanjutkan penurunan. Minimal dia bakal mencari support di 1846
atau di 1835 yang tadi kita mention di daily time frame. Oke, ini untuk si gold. Nah, jadi kapan kita bisa execute gold ini untuk sell, untuk short selling? Ketika dia sudah break, lalu dia buat correction, baru kita bisa in di correction ini. Jadi kenapa seperti itu? Karena untuk mencari trade yang high probability dan juga risk to rewardnya kita bakal besar. Jadi kita bakal nunggu dia breakout dulu di area trend line, buat correction lagi. Nah, ketika correctionnya ini jadi, teman-teman bisa agresif atau teman-teman bisa menunggu correction ini di break dulu, di test, baru teman-teman entry. Jadi tergantung tipikal trading kalian seperti apa. Cuman dari point of view, gold bakal cenderung bearish. Nah, kapan kita bisa ngebuy si gold? Ketika struktur bearishnya ini dipecahkan. Jadi kalau misalkan di sini dia reject di area trend line, tiba-tiba ada bullish movement, nah maka kita bisa menunggu koreksi menjadi higher low. Kita bisa in ketika ada higher low gitu. Jadi ini untuk si gold. Dan untuk entry teman-teman bisa sesuai cara trading kalian. Oke. Ini untuk gold. Lalu next itu kita ada JPY USD, yang dimana JPY USD ini bakal berimpact terhadap semua pair yang isi JPY, entah itu Euro JPY, lalu Euro JPY, CAD JPY, Audi JPY, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat seperti biasa yang biasa saya mention, di weekly time frame dia sudah breakout dari harga terendah di sepanjang sejarah Jepang. Jadi di sini dia sudah breakout dan dia belum memiliki struktur bearish yang sehat, which is dia belum memiliki lower high, dia belum memiliki correction di weekly time frame. So di sini saya mengharapkan si Jepang USD ini bakal membuat correction dulu. Jadi range-nya itu entah dia sampai di garis oranye atau dia bahkan lebih. Ini bakal menjadi titik reversal atau dia bakal melanjutkan lagi penurunannya dia. So kalau kita lihat di 4 hour, di sini dia sudah terlihat membuat falling wedge ya. Di sini ada falling wedge di 4 hour, dan di sini ketika dia hit di area trend line, dia kembali di reject lagi. Namun di sini dia masih memiliki area support, dan di sini saya masih ada mark beberapa zone yang bakal dituju oleh si Jepang USD ini. Jadi kalau misalkan supportnya ini di break, berarti dia masih kuat untuk mengalami penurunan di beberapa zone yang sudah saya buat ini. So jadi kalau misalkan dia break dari area support ini, ada potensial dia melanjutkan penurunan. Nah, jadi kalau kita lihat di 1 hour juga sama, di sini dia ketahan di area resistance sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari view-nya weekly, kembali lagi ke weekly, harusnya dia bakal membuat lower high dan mungkin dia bakal membuat trend bearish yang lebih sehat lagi. Nah, di sini kita bakal menunggu adanya confirm. Kalau misalkan di sini dia reject, berarti di sini ada potential menjadi double bottom. Tapi kalau misalkan dia dijebol area support orange ini, ada potensial dia melanjutkan penurunan sampai di garis orange ini. Oke, di garis orange di Fibo 2.618, which is area ini masih di dalam area trend line dari si falling wedge ini. Mungkin nanti ini bakal bisa berubah menjadi channel. Kita bakal lihat aja bagaimana respon dari market. So kalau kita di sini buatin lebih pendek, dia bisa aja ngebuat falling wedge-nya seperti ini. Set cukup clear dari si Jepang USD. Jadi kita untuk mencari reverse di GBP JPY, CAD JPY, yang dimana dari trennya ini
Dari GBP JPY kalau kita lihat weekly time frame juga sama, dia bullish strong banget. Cuman dari GBP JPY sudah ada potensial buat dia koreksi ke area high sebelumnya, which is adalah area support di sekitaran 158. Sekarang harga di 160.800. So forecast di sini dia bakal turun sampai di 158. Melihat di sini sudah ada impulse dan correction, dan saya sudah sempat mention beberapa kali di area ini dia bakal reject dan boom, dia reject. Di sini masih ada support. Harusnya kalau misalkan ini break, dia bakal sampai di 158. So di 158 nanti kita bakal melihat bagaimana respon dari si GBP JPY. Oke, dia bakal turun seperti ini. Seperti biasa kita bakal nunggu breakout dari correction ini. Jadi kalau teman-teman mau agresif, teman-teman bisa menunggu di area resistannya ini. Jadi kita buat zone. Selama dia masih berada di bawah dari area ini, dia masih bakal bearish. Tapi kalau misalkan dia bullish, di sini di break, lalu di sini ada pullback, di sini ada potensial dia melanjutkan kenaikan. Jadi di sini kuncinya antara dia breakout atau dia membuat konsolidasi dulu. Yang penting kalau teman-teman mau entry, mau nge-short, usahakan dapat shortnya di area atas ini, di area resistan, karena itu bisa menjaga stop loss kalian biar lebih kecil. So risk to reward kalian bakal lebih besar dari tradingannya. Oke, ini untuk GBP USD. Lalu ada CAD-JPY. CAD-JPY juga sama, dia sudah memiliki impulse dan correction. Jadi kalau kita lihat dari 1 hour, impulse correction, harusnya dia bisa bearish lagi, melanjutkan penurunannya dia. Oke, terus di sini kalau kita ambil trend line, nah di sini trend line-nya belum bisa di break, dan saya sudah sempat share juga sih di CAD-JPY ini. Jadi ini areanya dia di area trend line. Kalau misalkan trend line-nya nggak di break, dia bisa melanjutkan penurunan. So di sini ada support. Oke, kita bisa lihat ada support. Di sini memiliki beberapa kali rejection juga. Dan harga sekarang udah mendekati area ini. So kita bisa menunggu dia break dulu. Break, pullback, bisa lanjut kita mengambil short selling di area ini, dan stop loss dan risk to reward yang cukup besar. Jadi ini bisa menjadi target pertama. Next target nih bisa sampai 500 pips. Oke, ini ada area dari sini. Nah, kenapa saya nargetinnya di area ini dan bahkan lebih? Karena kalau kita lihat dari daily time frame, potensial dari si CAD-JPY ini bisa mencari area support yang belum dites, resistan yang sudah menjadi support yang belum pernah dites oleh si CAD-JPY. So di sini ada potensial dia turun itu sampai 850 pips. 850 pips, cuman kita masih butuh confirm bearish struktur di lower time frame dari CAD-JPY. Kalau kita udah mendapatkan struktur bearish yang pakem, yang strong, teman-teman bisa ngehold trade itu ketika dia sudah running 100 pips. Kalian bisa break even, lalu kalian bisa scale up juga kalau memang trennya itu strong. Karena ini potensial dia drop itu bakal agak jauh ya dari yang lain. Lalu next ada Euro JPY. Euro JPY di sini dia masih tertahan di area resistannya. Di area resistan, di sini juga ada resistan ya. Dia masih ke reject di area ini. Kalau kita lihat dari 1 hour. Nah, dari 1 hour dia mirip-mirip dengan Euro USD. Oke, Euro JPY mirip-mirip dengan Euro USD. Di sini kita bisa melihat ada support
di sini ada resisten, berarti di sini dia masih dalam phase consolidation atau sideway. Jadi untuk mencari confirm, kita bisa melihat si Euro JPY ini bakal break bullish atau dia malah bearish di sini, mencari area support. Nah, mungkin di minggu ini bakal ada banyak news JPY, cuman itu masih small dan medium impact. Tapi itu mungkin saya rasa bisa memberi volatility di dalam market agar lebih cepat lagi bergeraknya. Nah, sebelumnya kan si Euro JPY ini udah ngebuat bearish, struktur yang cukup rapi, tapi di sini dia breakout dari zone ini langsung membuat consolidation. Nah, dari sini kita bakal menunggu kalau misalkan dia reject di area ini dan di sini dia reject, berarti ada potensial dia malah bullish. Nah, kita nggak bisa prediksi market terlalu jauh, kita tinggal menunggu di sini zone ini. Kalau misalkan ini masih kuat naik, kita tenang aja, masih ada supply yang bisa kita pantau, supply zone yang bisa kita pantau. Mungkin kalau misalkan dia naik ke area supply zone, kita bisa nunggu rejectionnya, nunggu struktur bearishnya di lower time frame, kita bisa eksekusi untuk mencari reverse. Oke, ini untuk Euro JPY. Dan the last one is NZD USD. Nah, New Zealand USD sudah cukup clear, dia impulse, ada correction, ada continuation. Ini berdasarkan 1 hour. Tapi kalau kita lihat dari daily time frame, di sini memang strukturnya dia lagi bearish banget. Di sini dia sudah sempat ngetes area supportnya, lalu di sini ada area support terdekat. Nah, kalau kita lihat dari daily time frame, di sini dia ke reject di area resisten, dia langsung bearish. Nah, harapannya untuk si Jepang JPY DLL itu bakal seperti ini. Dia membuat correction dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat di sini clear banget, ada break, retest, melanjutkan penurunan. Di time frame yang lebih kecil dia membuat impulse dan correction cukup clear. Jadi as long as trend ini masih dalam bearish struktur, maka dia masih akan kuat untuk melanjutkan penurunan. Jadi di sini kita bisa menunggu dia pullback ya di area consolidation atau bearish flagnya ini. Kita bisa nunggu full pullback. Kita bisa menunggu juga di area trend line untuk follow the trend. Nah, untuk mencari reversal, kita bakal menunggu struktur bullish yang baru. Oke. Untuk si Euro USD ini potensial dia break retest, melanjutkan penurunan. Mungkin di area ini bisa kita gain 170 pips sampai 180 pips dengan RR 1/4.38. Cuman kita ketika dia pullback juga kita harus menunggu adanya rejection dan confirm berdasarkan dari candlestick. Oke. Nah, mungkin itu aja watchlist dari saya, dan jangan lupa di subscribe YouTube dari Frontline Co. Dan juga di follow Instagram Frontline Co, karena di Instagram itu kita lagi ada giveaway pro member gratis selama sebulan. Kalian tinggal follow dan cukup komen aja, nanti kalian bakal mendapatkan fasilitas forecast, ada sinyal juga setiap hari. Jadi kalian bisa menangin itu, tinggal kalian follow Instagram Frontline Co dan komen yang paling bagus di postingan terbaru dari Frontline Co. Oke, thank you for watching.